Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa qadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fi dini wal dunya wal akhirah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu halil makruhu mudadun lil wajibi. Apakah adapun makruh itu berkebalikan dengan wajib? Apakah makruh itu kebalikannya wajib atau wajib kebalikannya makruh? Kalau diubah pertanyaannya, hal al-makruhu wal wajibu diddani, apakah makruh dan wajib itu adalah dua hal yang berkebalikan? Kama yatadaddul haram wal wajibu, sebagaimana berkebalikan apa haram dan wajib. Fa yatadaddu al-makruh wal wajibu, maka berkebalikan juga makruh dan wajib. Kalau haram dan wajib adalah dua hal yang berlawanan, yang berkebalikan. Haram kebalikannya wajib, wajib kebalikannya haram. Maka demikian pula makruh dan wajib. Makruh kebalikannya wajib, wajib kebalikannya makruh. Artinya kalau tidak ada satu hal punya hukum haram dan wajib, maka demikian pula tidak akan ada satu hal yang berhukum makruh dan wajib. Fala yadkhulu makruhun tahtal amr, maka tak masuk apa perkara makruh tahtal amri, di bawah amar. Artinya kalau ada perintah atau amar, maka perkara makruh tidak masuk di dalamnya. Hatta yakuna syai'un wahidun ma'murun bihi makruhan, sehingga ada apa satu barang makruh ma'murun bihi, ialah diperintahkan, makruhan lagi makruh. Kalau ada makruh itu diperintahkan, atau kalau perkara makruh termasuk sesuatu yang diperintahkan, akan ada satu barang memilikinya, akan ada satu barang dimakruhkan tapi diperintahkan, diperintahkan atau dimakruhkan. Tidak akan ada satu barang dia diperintahkan tapi dimakruhkan. Illa an tansarifa al-karahiyatu, terkecuali menyimpang apa kemakruhan. Illa an tansarifa al-karahiyatu, kecuali menyimpang apa kemakruhan. Anda fil ma'mur bihi, dari zatnya ma'mur bihi, dari zatnya sesuatu yang diperintahkan, menyimpang ila ghairihi, kepada selain ma'mur bihi. Tidak akan ada satu barang diperintahkan tapi makruh, terkecuali kalau kemakruhan itu sudah dipalingkan dari sesuatu yang diperintahkan kepada selain yang diperintahkan. Kakarahiyatis sholati fil hammami, seperti makruhnya sholat fil hammami, di kamar mandi. Hammam ini tempat mandi air panas. Kalau tempat mandi biasa tidak disebut hammam.
Wa atanil ibili, dan seperti makruhnya sholat di tempat berderumnya unta. Berderum ini Maduranya tempat parenduna unta. Wa batil wadi, dan seperti makruhnya sholat di tengah-tengah lembah. Wa amsalihi, dan hal-hal yang sama dengan itu. Sholat di tempat kamar mandi hukumnya makruh. Akan tetapi sesungguhnya yang dimakruhkan bukan sholat. Sholat di tempat berdurumnya unta juga makruh. Tapi sesungguhnya yang dimakruhkan bukan sholat. Melakukan sholat di tengah-tengah lembah makruh, tapi sesungguhnya yang dimakruhkan bukan sholat. Fa innal makruha, sesungguhnya yang dimakruhkan hibatil badi, di tengah-tengah lembah. Fa innal makruha, sesungguhnya yang dimakruhkan hibatil wadi, di tengah-tengah lembah. At-ta'arrudu li qataris saidi, adalah menghadapkan diri di qataris saidi kepada bahayanya banjir. Artinya sesungguhnya yang dimakruhkan itu bukan sholatnya, akan tetapi kemungkinan adanya banjir. Fil hammami, adapun yang dimakruhkan fil hammami, di dalam tempat mandi air panas, at-ta'arrudu lirrasati, adalah menghadapkan diri kepada percikan barang najis. Jadi sesungguhnya yang dimakruhkan bukan sholatnya, akan tetapi menghadapkan diri orang kepada percikan barang najis. Aulita khubbutis syaitani, atau terhadap gangguan setan. Yang dimakruhkan sesungguhnya bukan sholatnya, akan tetapi menghadapkan diri kepada gangguan setan. Wa fi a'tanil ibili, adapun sholat di tempat berderumnya unta, yang dilarang dan yang dimakruhkan bukan sholatnya, akan tetapi at-ta'arrudu linafariha, adalah menghadapkan diri linafariha, kepada buronnya unta. Buronnya atau larinya unta, dikhawatirkan untanya nanti boron, bisa membahayakan. Wa kullu dzalika, adapun semua itu mimma yusdurul qalba, adalah termasuk sesuatu yang menyembuhkan hati di sholati, di dalam sholat. Urubbama sawwasa al-khusu'ah, dan kadang-kadang mengganggu terhadap khusu'ah. Jadi tidak bisa berkumpul antara makruh dan wajib. Kalau ada sesuatu diwajibkan atau diperintahkan, maka tidak masuk di bawahnya sesuatu yang dimakruhkan. Karena tidak akan ada sesuatu diperintahkan tapi dimakruhkan. Terkecuali kalau kemakruhannya itu tidak tertuju kepada adatnya sesuatu yang diperintahkan, melainkan tertuju kepada barang lain. Seperti larangan melakukan salat di tempat air panas. Yang dilarang sesungguhnya bukan salatnya, akan tetapi hal lain, yakni menghadapkan diri kepada percikan barang najis atau terhadap gangguan setan. Fahaitsu la yanqatihu sarful karahati 'anil ma'muri ila ma huwa fi jiwarihi wa suhbatihi likaunihi kharijan an mahiyatihi wa surutihi wa arkanihi fala yajtami al-amru wal karahiyatu
Wahaitsu la yang qadu, maka sekiranya tidak terpikir sarful karohati, apa memalingkan kemakruhan, anil ma'muri, menjadi sesuatu yang diperintahkan, maksudnya ma'mur bihi, memalingkan ilama kepada sesuatu, huwa yang ada pun emak, fi jiwarihi, yang ada di dekatnya ma'mur bihi, wa suhbatihi, dan yang berada di dekatnya sama, dikaulihi, karena adanya emak, kharijan an mahiyatihi, ada di luar hakikatnya emak, wa syurutihi, dan syarat-syaratnya emak, wa arkanihi, dan rukun-rukunnya emak, fala yajtami'u al-amru wal karahiyatu, maka tidak bisa berkumpul apa amar dan kemakruhan. Itu di atas diasumsikan bahwa bisa berkumpul antara amal dan kemakruhan, asal kemakruhannya itu tidak tertuju kepada sesuatu yang diperintahkan, melainkan tertuju kepada apa yang ada di dekatnya sesuatu yang diperintahkan. Kalau kemakruhan tidak bisa dibandingkan dari ma'mur bihi, tak bisa dibandingkan kepada apa yang ada di sekitarnya, ya maka tak mungkin ada amar dan kemakruhan itu berkumpul. Ini ada sesuatu, ada istilah hijiwarihi. Kalau tidak mungkin, tidak bisa memalingkan kemakruhan dari ma'mur bihi kepada apa yang ada di sekitarnya ma'mur bihi. Contohnya sekitarnya apa? Seperti larangan melakukan sholat di tempat air panas. Sesungguhnya yang dilarang bukanlah melakukan sholat. Sholat sebagai ma'mur bihi, akan tetapi apa yang ada di sekitarnya sholat. Apa yang dimaksud di sekitarnya sholat? Yaitu menghadapkan diri kepada bahaya. Dimakruhkan atau dilarang melakukan sholat di lembah. Sesungguhnya yang dimakruhkan bukan sholat sebagai ma'mur bihi, akan tetapi sesuatu yang ada di sekitarnya. Apa yang dimaksud sekitarnya adalah bahayanya banjir. Itu yang dimaksud jiwarihi. Kenapa kok dikatakan ada di sekitarnya? Karena dia berada di luar hakikatnya. Bukan hakikat salat, bukan syarat-syarat salat, bukan dukun-dukun salat, tapi kekhawatiran cabuk banjir, ya kan? Kekhawatiran cabuk banjir itu kan bukan syaratnya salat, bukan dukunnya salat, bukan hakikatnya salat. Itu namanya tetangganya salat. Ya. Kalau kemakruhan tidak bisa dibandingkan dari ma'mur bihi seperti salat, tidak bisa dibandingkan kepada apa yang ada di sekelilingnya ma'mur bihi, maka tak mungkin berkumpul antara amar dan kemakruhan. Wa qauluhu ta'ala, maka adapun firman Allah Ta'ala, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melakukan tawaf di Baitul Atiq, yakni di Baitullah, ya. Atiq ini artinya kona. Hendaklah mereka melakukan tawaf di Baitullah. Maka adapun firman Allah Ta'ala, wal yatawafu bil Baitil Atiq la yatanawalu tawafal muhdisi, adalah tidak mencakup kepada tawafnya orang yang hadas. Orang-orang yang sedang hadas tidak bisa serta-merta ayo saya melakukan tawaf, karena diperintah oleh Allah wal yatawafu bil baitil atiq. Katakan saja kepada orang itu, ayat ini tidak mencakup kamu. La yatanawalu tawafal muhdisi alladzi nuhiya anhu, yang mana tawafnya orang hadas itu dilarang. Tawaful muhdisi manhiyun anhu, tawafnya orang hadas itu dilarang.
Karena tawafnya orang hadis tidak dilarang, maka amar yang ada dalam firman Allah waliyat tawafu ini tidak mengena kepada tawafnya orang yang hadas. Di annal manhiya anhu la yakunu ma'muran bihi. Karena sesungguhnya sesuatu yang dilarang adalah tak mungkin dia diperintahkan. Tawaful muhdits manhiyun anhu wal yatawafu amar. Maka tak mungkin amar yang berada dalam ayat ini mencakup kepada tawaful muhdits. Wal manhiyu anhu fi mas'alatis sholati, adapun yang dilarang di dalam masalah salat. Wal manhiyu anhu, adapun yang dilarang fi mas'alatis sholati di dalam masalah salat. Fid daril mausubati, di dalam rumah yang diwasab. Infasola adalah terlepas apa manhi anhu anil ma'muri, dari sesuatu yang diperintahkan. Melakukan sholat di atas tanah yang digosok itu dilarang. Jadi sholatnya itu namanya ma'mur bihi. Akan tetapi antara larangan, antara gosok dan sholat itu merupakan dua hal yang terpisah. Infasola anil ma'muri, terpisah, terlepas dari sesuatu yang diperintahkan. Idil ma'muru bihi as-sholatu, karena adapun yang diperintahkan adalah sholat. Wal manhiyu anhu al-wasbu, sementara adapun yang dilarang adalah ghasab. Yang diperintahkan adalah sholat, yang dilarang itu ghasab. Wa huwa fi jiwarihi, adapun ghasab itu berada di sekitarnya ma'mur bihi. Ma'mur bihi. Mas'alatu an-nahyu al-aidu ila wasfil fi'li hal yafsudu bihil aslu. Larangan yang kembali kepada sifatnya perbuatan, apakah rusak bihi dengan nahi? Al-aslu, apa asal? Asal yang dimaksud aslul fi'li. Salat itu adalah aslul fi'li, yakni perbuatan itu sendiri. Salat di sini itu adalah wasful fi'li namanya. Salat itu adalah fi'il, di mana melakukan salat itu namanya wasful fi'li. Kapan melakukan salat itu wasful fi'li. Larangan yang kembali kepada sifatnya perbuatan, apakah menyebabkan rusaknya perbuatan itu sendiri? Larangan yang kembali kepada sifatnya suatu perbuatan, apakah menyebabkan rusaknya perbuatan itu sendiri? Al-muttafiquna ala sihhatis sholati fid daril mausubati yang qasimu an-nahyu indahum ila ma yarji'u ila dzatil manhi anhu fayudaddu jawabahu ja'udubahu wa ila ma yarji'u ila ghairihi fala yudaddu wujubahu wa ila ma yarji'u ila wasfil manhi anhu la ila aslihi. Al-muttafiquna, adapun para ulama yang sepakat ala sihhatis sholati fid daril mausubati, sepakat atas sahnya salat di atas rumah yang diwasab. Yang qasimu adalah terbagi, an-nahyu apa larangan, indahum menurut al-muttafiqun terbagi ilama kepada sesuatu, yarji'u yang kembali apa nahi, kembali ila dzatil manhi anhu kepada zatnya manhi anhu, kepada manhi anhu itu sendiri. Fayudaddu, maka bertentangan apa nahi wujubahu kepada wajibnya manhi anhu.
Wa ilama dan kepada sesuatu yarji'u yang kembali apa nahi ila ghairihi kepada lainnya manhi anhu fala yudaddu maka tidak berkebalikan apa nahi tidak bertentangan apa nahi wujubahu kepada wajibnya manhi anhu wa ilama dan kepada sesuatu yarji'u yang kembali apa nahi kembali ila wasfil manhi anhu kepada sifatnya manhi anhu la ila aslihi tidak kepada pokoknya manhi anhu. Pokoknya manhi anhu yakni manhi anhu itu sendiri. Tentang sholat di atas tanah yang digosok, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas mengatakan bahwa sholat di atas tanah yang digosok itu sah. Sholatnya sah, akan tetapi ada dosa dengan gosoknya. Mereka yang berpendapat bahwa sholat di atas tanah yang digosok itu sah, mereka mengatakan bahwa nahi itu ada 3 bagian. Yang pertama nahi yang kembali kepada zatnya manhi anhu. Yang kedua nahi yang kembali kepada di luar zatnya manhi anhu. Yang ketiga nahi yang kembali kepada sifatnya manhi anhu. Nahi yang kembali kepada zatnya manhi anhu itu berlawanan dengan wajibnya manhi anhu. Nahi yang tidak kembali kepada zatnya manhi anhu itu tidak berlawanan dengan wajibnya manhi anhu. Sedangkan yang ketiga adalah nahi yang kembali kepada sifatnya manhi anhu. Salat itu katakanlah manhi anhu. Akan tetapi sesungguhnya yang dilarang bukan salatnya, akan tetapi sifatnya. Apa sifatnya? Dilakukan di tempat itu. Apa sifatnya lagi? Dilakukan pada saat itu. Wa qad ikhtalafu fi hadzal qismi ats-tsalisi wallahu a'lam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.